Kondisi hari-hari ini menyebabkan banyak orang panik. Bikin saya pun belajar kembali tentang sebenarnya panik itu gimana. Dan tentu saja belajar soal apa yang sebaiknya kita lakukan ketika panik. Kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Selamat datang di Ngudarasa. Secara berkala, saya akan upload video seapa adanya seperti ini, yang semoga bisa membantumu mengurai perasaan yang sedang kamu alami. Juga semoga ini bisa jadi tempat hening buat kamu menenangkan diri di tengah bising di luar sana. Jadi, kalau kamu mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget loh ya. Untuk bahasan di episode ketiga ini adalah tentang panik. Panik itu biasanya karena pikiran sudah membayangkan masa depan yang belum pasti terjadi. Bener nggak? Kamu pernah ngalamin? Apakah kamu termasuk orang yang mudah panik? Membayangkan masa depan yang belum pasti terjadi, itu kita alami lengkap dengan berbagai skenario-skenarionya. Mulai dari jangan-jangan nanti begini, atau wah kalau begitu gimana ya, dan masih banyak lagi skenario-skenario lainnya. Oleh karena itu kita ini perlu berhenti sejenak, hening, dan tanya ke diri sendiri, apakah pikiran-pikiranku itu semuanya nyata benar adanya? Gimana pun juga, pikiran-pikiran yang muncul di kepala kita itu bukanlah kenyataan. Kita perlu berlatih supaya kita tidak terlalu attach, tidak terlalu terjerat dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Ketika kita hanyut terseret pikiran yang bikin panik, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, kita berlatih untuk pelan-pelan ajak diri beberapa saat untuk latihan menyadari nafas. Sebentar. Gimana lebih jelas latihannya, Mas? Jadi gini. Tarik nafas dan sadari nafas masuk. Hembuskan nafas lewat hidung saja. Sadari nafas keluar. Berhenti terseret oleh arus bayangan masa depan dengan menjangkarkan diri kita di sini kini. Dengan begitu akan sangat membantu kita menenangkan diri sehingga kita tidak mudah hanyut terseret oleh arus bayangan pikiran-pikiran akan masa depan. Selain latihan menyadari nafas, menyadari tarikan nafas, menyadari hembusan nafas, ada juga latihan yang lain, yaitu latihan dengan teknik yang disebut dengan grounding 5-4-3-2-1. Gimana caranya? Begini, pelan-pelan ya saya jelasin. Di saat kita panik, di momen kita hanyut terseret oleh bayangan imajinasi pikiran kita akan masa depan, di momen itu kita mengajak diri untuk menyebutkan atau menuliskan 5 hal yang kita lihat di momen itu. Misal meja, kursi, buku, handphone, dan sebagainya. Selanjutnya, 4 hal yang bisa kita sentuh. Bisa juga meja, laptop, kursi, tembok, kacamata, dan lain sebagainya. Tadi sudah 5 yang bisa kita lihat, 4 hal yang bisa kita sentuh, bisa kita sebutkan atau kita tuliskan, dan dilanjutkan dengan 3 yang bisa kamu dengar. Mungkin suara musik atau suara lagu, atau mungkin suara yang kita dengar di televisi,
di YouTube, dan sebagainya. Ya, 3 hal yang bisa kita dengar. Dilanjutkan dengan 2 hal yang bisa kita cium aromanya. Dan terakhir, 1 hal yang bisa kita cecap, entah itu makanan atau minuman. Itulah tadi teknik menjangkarkan diri, teknik grounding 54321, agar kita bisa meredakan rasa panik kita. Urutannya tentu saja bisa diubah ya. Misal kalau tadi kan 5 hal yang bisa kita lihat, bisa juga 5 hal yang bisa kamu sentuh ya. Atau 3 hal yang bisa kamu lihat ya. Jadi urutannya bisa dipindah-pindah. Oh iya, justru kita akan semakin panik loh kalau kita berusaha melawan rasa panik itu. Itu gimana itu? Jadi gini, karena apapun yang kita lawan, termasuk rasa panik, itu semakin kita lawan, maka akan semakin malah kita menguatkan perasaan itu. Dengan menyadari hal itu, maka pelan-pelan kita berlatih untuk mengurangi, melawan rasa panik itu. Tapi tentu saja kita juga berlatih untuk mengurangi pula mempertahankannya. Yang kita lakukan, yang kita latih hanya sadari. Kita berlatih memberi ruang kepada segala rasa yang datang. Kita berlatih hanya menjadi pengamat segala perasaan kita. Dalam hal ini, hanya menjadi pengamat perasaan panik sebaik mungkin. Be a compassionate witness. Menjadi saksi yang welas asih. Menyaksikan arus pikiran dan perasaan kita sendiri. Dengan hanya mengamati, maka kita melatih diri kita untuk menyadari sampai rasa panik itu surut dengan sendirinya. Panik itu biasanya karena tubuh di momen saat ini, di sini kini, tapi pikiran kita sudah bergegas mengembara ke masa depan. Maka latihan paling dasar disarankan latih pikiran untuk menjangkarkan diri kita, jangkarkan diri kita di momen saat ini, di sini kini. Latihan paling sederhana adalah latihan sadari nafas dan latihan grounding. Sekian Mudah Rasa kali ini. Kalau video ini berguna buatmu, silahkan share ke teman dan keluargamu ya, yang siapa tahu juga membutuhkannya. Mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita di komen, boleh banget. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.